Setelah sempat koma selama 7 hari, Tri Fajar Firmansyah, seorang supporter PSS Sleman yang menjadi korban kerusuhan antar supporter klub sepak bola di Yogyakarta akhirnya meninggal dunia. Ya, meski pasrah, orang tua korban berharap polisi segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak lagi terjadi kejadian serupa yang memakan korban jiwa. Kurang rasa dendam ke piye-piye, sing kepi penting gak hukum masa. Tri Fajar Firmansyah, seorang supporter klub PSS Sleman, akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Harjo Lukito, Yogyakarta, hari Rabu dini hari. Fajar sempat mengalami koma akibat dikeroyok massa pada kerusuhan antar supporter di Yogyakarta sebelum pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United beberapa waktu lalu. Setelah dirawat selama 7 hari, Fajar akhirnya meninggal dunia. Diiringi isak tangis keluarga dan diantar ratusan supporter PSS Sleman, jenazah Tri Fajar Firmansyah langsung dimakamkan di pemakaman Gelendongan 1, Tambak Bayan, Depok, Sleman, Rabu siang. Kurang rasa dendam ke piye-piye, sing kepi penting gak hukum masa. Selanjut mah tegakkan hukum sing gak meranggat sing pun anak kula sing kenging korban benjang-benjang wonten. Sementara itu, kepolisian telah menangkap 2 orang dengan inisial FDAC dan AC yang diduga sebagai tersangka pelaku pengeroyokan Fajar Firmansyah. Pengeroyokan diduga terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta 25 Juli lalu. Motifnya awalnya pelaku melihat orang-orang yang di tepi jalan, menurut keterangan pelaku ini mengacung-acungkan senjata, ada yang senjata tajam ataupun pentungan. Kemudian rombongan pelaku berhenti dan mengejar orang-orang yang berada di tepi jalan tersebut. Akibat dari kejadian ini, kedua tersangka pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Wahyu Juniawan, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Ya, rumah seorang warga di Jalan Gading Raya 8, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur viral di media sosial lantaran akses menuju rumahnya ditembok oleh tetangganya sendiri. Ya, akibat penutupan ini, celah antar tembok dengan rumah hanya tersisa sekitar 30 cm saja ya Ferdi, dan sangat sempit untuk dapat dilewati. Akses rumah seorang warga di Jalan Gading Raya 8, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur ditembok tetangga. Celah yang tersisa antar tembok dengan rumah Asep hanya sekitar 30 cm, membuat orang dewasa harus memiringkan badan untuk masuk. Menurut keluarga Asep, tembok tersebut dibuat karena tetangganya tidak senang jalan depan rumahnya dijadikan lokasi parkir kendaraan. Sejak tembok dibuat, pihak keluarga Asep sudah berupaya menyelesaikan masalah secara musyawarah dengan melibatkan pengurus RT, RW, dan kelurahan. Kata dia itu sempit gitu, karena merasa itu jalanan dia gitu. Kita juga nggak hakin jalanan dia kok, emang itu katanya dia punya surat kan, ya oke nggak masalah, cuman berbagilah sedikit buat akses jalan kita masuk, keluar masuk jalan gitu. Mediasi sudah 5 kali ya Pak? Sudah 5 kali? Iya boleh. Ini waktu pas BPN. Sementara itu menurut penembok rumah, ini merupakan akumulasi yang cukup panjang sejak 2019 lalu. Mediasi sudah dilakukan dari tingkat RT hingga ke BPN. Pemilik lahan juga menyoroti sikap pihak keluarga Asep yang justru berulang kali mengganggu jalan masuk ke rumahnya. Disampaikanlah pada tanggal 11 itu pas saat fogging di BD, mama saya menyapu karena bekas banyak daun kering. Disampaikan baik-baik ke ibu yang bersangkutan. Tapi ibu yang bersangkutan menanggapi dengan ujaran kebencian dan makian. Mama saya masuk ke atas, tidak merespon. Karena kami tahu, kami sudah bertetangga lama bagaimana perilakunya. Tim Liputan CNN Indonesia.